Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Para sobat, kakang teteh sedulur sedanten, perkenalkan saya Muhammad Zulfi, masyarakat Banten. Profesi sebagai ASN di Provinsi Banten, sebagai auditor pertama di Inspektorat Provinsi Banten. Para sobat, kakang teteh sedulur sedanten, pada kesempatan ini saya ingin berinteraktif dengan kakang dulur teteh sedanten. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan program pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya sampaikan melalui media ini. Mudah-mudahan kakang teteh dulur sedanten semua dapat meresponnya melalui fasilitas yang ada. Kakang teteh dulur sedanten, apa tujuannya saya menyampaikan materi terkait ini? Harus kita sadari bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Lantas apakah kita semua para sobat akang teteh dulur sedanten akan mewariskan ini semua kepada anak cucu? Kerusakan bangsa Indonesia ini akankah kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak? Jadi kakang teteh dulur sedanten, mari kita berupaya memahami, sadar akan pentingnya kita peduli terhadap program pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya Provinsi Banten. Itu kakang teteh. Kakang teteh dulur sedanten, marilah kita coba saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mangga saya akan screenshot materi yang akan saya sampaikan. Mohon tunggu sebentar, masih agak gagap ini para kakang teteh, mohon maklum. Ini kakang teteh dulur sedanten sekalian, supaya mata saya ungkapan tadi, tujuan saya ini adalah untuk menyampaikan, untuk memberikan penyadaran, memberikan pengetahuan kepada kita semua terkait program pemberantasan korupsi. Ini saya tujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Banten, wabil khususnya para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, bahwa kita harus berkontribusi, harus peduli terhadap hal ini. Maka saya bikin tema seperti ini. Wahai Ibu Pertiwi, kini aku tahu dan sadar. Mudah-mudahan setelah kita tahu dan sadar, kita siap, kita bersikap untuk ikut serta berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Minimal mengimplementasikan untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, yang orang-orang yang terdekat kita. Baik, kakang teteh dulur sedanten, saya coba tampilkan data. Dua data postur APBN tahun ini. Dari sisi belanja negaranya 2.540,4 triliun.
Sementara ini ada data Kakang Teteh Dulur Sedanten, para ASN Provinsi Banten seperti ini. 11 tahun dari 2001 sampai 2013 anggaran kita itu 107,14 triliun bocor. Kerugian negara sebesar itu. Jadi kalau kita rata-ratakan 8,93 triliun per tahun. Sementara Kakang Teteh Dulur Sedanten dari uang yang bocor tadi, yang dikorup tadi, kembali ke negara itu hanya 10,77 triliun. Jadi hanya kisaran 10,5% yang kembali ke kas negara. Jadi masih ada selisih. Selisihnya itu 85,6 triliun. Ini kemana? Lah itu tadi. Di tangan karo uang-uang koruptor, tikus-tikus gentayangan itu. Ini data. Data kita punya 2020 tadi belanja. Ini data dari tahun 2001-2013 yang diungkapkan oleh Bapak Rimawan Pradipto dari Universitas Gadjah Mada. Dia sebagai Deputy Director of Research Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Mari kita renungkan, sobat Kakang Teteh Dulur Sedanten, wabil khusus para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ada gambaran untuk membangun jalan sepanjang 1 kilometer itu dibutuhkan anggaran sebesar 10 sampai 30 miliar. Pertanyaannya, Kakang Teteh Dulur Sedanten, yang data tadi, yang bocor negara rugi 85,6 triliun, sisa dari pengembalian tadi, yang itu kalau kita gunakan untuk membangun jalan, coba baraha kilometer ngebangun rumah sakit, pire kebangun rumah sakit, dipakai ngebangun sekolah atau ngebangun UMKM. Coba bayangkan dari sebesar itu. Nah, hasil kita seperti ini. Apa kita nggak miris? Kakang Teteh Dulur Sedanten, masihkah bisa Ibu Pertiwi dapat tersenyum dengan tulus kalau keadaan seperti ini? Masihkah yang harus kita lanjutkan terus sampai anak cucu kita masih menemui problematika seperti ini? Mari kita peduli, Kakang Teteh Dulur Sedanten. Mari kita, para ASN, PNS di lingkungan Provinsi Banten, mulai berpikir. Belum lagi kita hidup hanya sebentar. Harus mempertanggungjawabkan ini. Mempertanggungjawabkan ini di akhirat. Coba Kakang Teteh Dulur Sedanten. Marilah kita di lingkungan kita harus bersiap menanamkan nilai-nilai integritas. Oke. Ini tadi Kakang Teteh Dulur Sedanten, sobat sekalian, para ASN di lingkungan Provinsi Banten. Bayangkan, berarti kita mensubsidi koruptor. Negara ini mensubsidi koruptor berapa? 0,38% per tahun. Kalau kita bandingkan dari kerugian negara tadi, kita bandingkan saja dengan tahun anggaran 2020 tadi. Ini lebih besar. Kenapa lebih besar? Kemungkinan 2001-2013 itu kan anggaran negara APBN belanja itu lebih kecil, sehingga kalau kita perhitungkan dengan kerugiannya, persentasenya akan lebih besar. Begitu. Ini luar biasanya. Jadi begini, kita masuk ke pengertian biar Kakang Dulur Teteh Sedanten memahami. Pengertian korupsi ini dari, coba kita lihat ini Kakang Dulur. Untuk masuk ke definisi seperti ini, ada kayak karikaturkan saya. Oke, sudah dibaca mudah-mudahan. Ini saya ambilkan definisi dari, saya mencukupkan definisi hanya dari dua.
menurut kesehatan. Pertama dari undang-undang, kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa saya cukupkan demikian? Karena dari undang itu udah kita pasti berdasar referensi yang ada, dikaji, digodok, maka muncullah referensi korupsi seperti ini. Cukuplah kalau referensi dari teori-teori kan itu berkembang dinamik. Nanti juga undang-undang akan fleksibel kalau ada perkembangan dinamisasi lingkungan strategis di luar akan melihat seperti itu. Jadi untuk definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2, yang dimaksud korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3, yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian keuangan negara. Demikian. Dari definisi kita dapat merunut unsur-unsur korupsi itu dalam setiap aspek. Dapat dirunut dibagi unsur-unsurnya dari definisi korupsi tadi. Seperti nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 itu, setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi bisa dianalisis nantinya melakukan perbuatankah atau belum melakukan gitu kan. Iya, seperti itu. Yang lain bisa kita pecah unsur-unsurnya. Sementara dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kakang Delors Sedanten, korupsi ada penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lebih umum sifatnya, jadi lebih general. Unsur-unsur menurut KBBI ada dua, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kita lanjut, para sobat, Kakang Teteh Sedulur Sedanten, para ASN di lingkungan Fakultas Sedanten, kita bertanya, mengapa orang itu melakukan korupsi? Mengapa? Saya sampaikan satu teori yang namanya teori Fraud Triangle dari Donald L. Cressey. Ini, seseorang melakukan korupsi itu jika dia memiliki pembenaran, ada kesempatan, dan ada tekanan. Sebenarnya karikatur saya nyatakan seperti itu, teman-teman sekalian. Kakang Teteh Delors Sedanten, rasionalisasi misalkan, demi membahagiakan keluarga dan orang-orang yang aku cintai, dia membenarkan jadinya. Dengan korupsinya itu membenarkan, demi anak istri, atau ada peluang, mumpung ada kesempatan, mumpung saya menjabat, punya wewenang, atau memang ada tekanan, gaya hidup, suka jalan-jalan Eropa, Amerika, Singapura itu, atau di rumah pengen mewah, saudara rumah mewah, itu akan membawa tekanan dia sehingga ada kebutuhan yang banyak sekali. Nah, Kakang Teteh Delors Sedanten, untuk menekan tadi itu harus kita menghilangkan ketiga faktor di atas. Kita harus memperkecil tekanan, khususnya yang datang dalam diri kita, atau memanfaatkan yang menutup celah-celahnya kesempatan untuk melakukan korupsi. Membenahi rasionalisasi kita bahwa dengan alasan apapun korupsi tidak benar. Yang terakhir akan Delors Sedanten, kita harus mempersenjatai diri kita dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersama kita, selalu mengawasi kita. Nah, ini yang lebih bagus, kita pendekatan spiritual.
Ketika kesadaran semacam ini terhantam dalam hati dan benak kita, maka kita tidak akan pernah melakukan korupsi. Atau dosa besar gitu. Inilah bentuk-bentuk tindakan korupsi akan Teteh Duru Sudanten. Bentuk-bentuk itu berdasarkan undang-undang tadi juga ada tindak tipikor itu akan terinci itu tindak-tindak pidana itu setidaknya ada 7 bentuk. Tindakan merugikan negara, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian sesuatu suap, gratifikasi, itu bentuknya. Nanti itu macam-macam. Ada, kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor itu ada 30 delik pelaku korupsi itu. Akang dulu. Inilah seperti yang saya contohkan ini. Untuk jalan-jalan ke Eropa, nunggu hadiah dari rekanan yang juga cukup. Ini namanya gratifikasi, gitu. Hadiah-hadiah semacam itu namanya gratifikasi, rekan-rekan. Akang Teteh Duru Sudanten. Hadiah, paket-paket seperti itu namanya gratifikasi. Atau ada rekanan yang pengen dapat proyeknya pengen diluluskan dalam lelang tender, itu namanya suap. Markup, kualitas turun itu dalam atau ada saudara yang ikut pengadaan, itu adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu contoh hal kecil, hal-hal itunya, yang terjadi di lapangan. Itu akan Teteh Duru Sudanten. Dampaknya apa sih Teh? Akan para ASN di lingkungan Provinsi Banten. Dampak korupsi itu bagi sangat luar biasa di berbagai sektor sosial masyarakat, di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bisnis dan dunia usaha. Kalau kita kelompokkan menjadi 4 kelompok dari sektor ini aja. Di sosial kemasyarakatan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat kriminalitas tinggi. Di sektor kesehatan ada tingkat kematian tinggi, buruknya bangunan-bangunan, pelayanan publik jelek, banyak sekali Kang Teteh Duru Sudanten. Ini hanyalah gambaran saja yang saya sampaikan. Kalau kita mau berpikir sejenak saja, udah banyak sekali lingkungan kita terdampak dari korupsi. Di sektor bisnis dan dunia usaha dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pendapatan per kapita dan rendahnya daya beli masyarakat. Tadi itu dampak-dampak itu, ini dari semuanya dampak. Kalau kita kelompokkan ada 4 dampak utama korupsi dari para ahli ini. Seperti dampak worsen income inequality and poverty, reduced investment rates, lower economic growth, diminishes democratization and openness representation. Ini pengelompokannya. Jadi turunannya, kehidupan masyarakat menjadi semakin buruk, ketidakmerataan penghasilan, jumlah kemiskinan semakin besar, perbedaan penghasilan semakin besar, komunikasi sosial terganggu, dan kerenggangan dalam perubahan hidup. Keterbatasan lapangan pekerjaan itu masuk dalam dampak utamanya worsening inequality and poverty. Sementara kalau reduce investment rate, itu korupsi mengurangi dana yang tersedia di investasi, memperkecil kesempatan kerja yang dapat disediakan, menimbulkan pengangguran tinggi, pengangguran menyebabkan kemiskinan menimbulkan job sosial. Sementara dari lower economic growth, tindakan korupsi berpengaruh pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kehidupan perekonomian bangsa, korupsi menyebabkan terjadi ketidakpastian pelaksanaan program bidang ekonomi. Karena suatu waktu dana terkorupsi dan menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan ekonomi, akibatnya fatal bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari dampak utama diminishes democratization and weakness representation, kehidupan demokrasi yang paling mendasar didasarkan oleh persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara, yaitu ketika setiap warga negara memiliki posisi yang sama dalam politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Kebiasaan korupsi menimbulkan pemerintahan yang tidak transparan karena orang
membeli, membagi jabatan dan promosi seseorang tidak dalam jabatan oleh tindakan korupsi, suap dan gratifikasi. Demikian para sobat, kakang teteh, dulur sedanten, mobil khusus para ASN di Provinsi Banten. Demikian, mudah-mudahan ini dapat memberikan kita pengetahuan, kesadaran, dan menumbuhkan sikap kita dalam implementasi sehari-hari kehidupan kita. Mari terus kita beraktivitas dengan berhitung integritas. Semoga berkah sehingga membawa kita tersenyum merekah. Di akhir penyampaian saya ingin menyampaikan satu pantun. Pohon jeruk rindang berduri, korupsi adalah perilaku buruk. Ayo kita berantas agar pelakunya meradang menyesali diri. Hatur nuhun. Sampai jumpa pada seri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.